Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan Kidung Ria nomor 13, Di Hadapan Hadirat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan pada saat ini dan kita bersama mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari peribadahan kita pada saat ini dari kitab Keluaran pada pasal 14 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Amin. Sebuah tindakan yang luar biasa dari Allah kita, dan ayat ini menjadi sesuatu banget Bapak, Ibu, dan Saudara, karena di dalam kisah Keluaran ini kita banyak melihat dan menyaksikan Tuhan yang dahsyat di dalam penyertaannya dan dalam pimpinannya bagi umat Israel. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati dan kita bersama mengambil saat teduh, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan, untuk anugerah, untuk pimpinan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Campur tangan dan pemeliharaan Tuhan atas kami selalu kami rasakan dari hari demi hari. Namun demikian kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami ada banyak sekali cacat celah dan dosa yang telah kami perbuat. Dosa dan kesalahan kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu, dan kami mohon ampun. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami Bapa, supaya kami senantiasa boleh belajar untuk berserah di tengah keterbatasan kami. Dan kami selalu rindu untuk dikuasai oleh Roh Kudus, karena pengampunan yang kami rasakan akan berdampak yang positif bagi perjalanan kehidupan kami, untuk kami terus setia di dalam mengikut Engkau. Namun ajarkan pula kepada kami untuk berbagi kasih dengan mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Inilah Bapa, seruan, doa, dan pengharapan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara berdiri.
Mari terimalah berita anugerah dari Tuhan dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Mari kita akan sambut dengan kita memuji Tuhan, Kau yang terindah. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan pewartaan sabda yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama
membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan 7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang panjang sabar dan besar kasih setianya, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungan Bapa kami dalam keadaan selamat, sehat walafiat, terhindar dari segala bencana dan segala penyakit termasuk corona. Dan terima kasih Bapa sudah membimbing kami untuk dapat bersekutu merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, berkati kami, bimbing kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak firman-Mu. Dan bagi Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menjabarkan firman-Mu, kiranya Bapak berkati, Bapak bimbing sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, doa kami semuanya kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan 7 demikian. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau kumpul gunung batu itu, kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji dari Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan di dalam kitab Keluaran pada pasal 17 ayat 1 sampai 7 pada saat ini, mari kita bersama mengumulinya dan saya akan memberikan judul Firman yang Memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan keseharian namanya manusia itu bertengkar, berbeda di dalam satu persoalan. Itu sesuatu yang selalu akan terjadi. Dan sesungguhnya ketika orang itu bertengkar bisa juga diambil dari sisi positifnya. Kenapa? Karena orang itu bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa mengekspresikan dan tidak lagi meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang orang lain. Tetapi tentu pertengkaran yang tahu batas. Sebab kalau pertengkaran yang tidak tahu batas, akhirnya pertengkaran itu menjadi tidak terkendali, bisa merugikan. Dan kalau sudah bisa merugikan seperti itu, berarti orang jadi tidak peduli siapa kamu, pokoknya aku sedang marah, maka saya akan mencoba melawan dan saya akan mencoba menunjukkan sikap saya. Dan sikap saya yang tegas ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa diri saya adalah orang-orang yang butuh dihargai, butuh dihormati, butuh dimanusiakan. Ya pada dasarnya tidak salah sih Bapak Ibu. Tetapi kalau proses pertengkaran yang terjadi di dalam kisah kita ini adalah proses pertengkaran yang menurut saya dipandang dari sisi etika ya tidak pantas. Dipandang dari sisi teologis juga tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena orang-orang Israel yang berada pada titik kejenuhan itu, mereka berada di padang gurun, mereka berada pada situasi sulit, mereka mengalami kehausan, dan mereka sudah mengalami titik jenuh, mereka menuntut, dan ketika mereka menuntut, yang mereka keluarkan bukan sebuah sikap yang bijak, bukan sebuah sikap yang dewasa, tetapi yang mereka keluarkan apa? Amarah. Dan orang-orang Israel tidak bisa mengontrol amarahnya. Musa yang sudah memimpin mereka, pemimpin yang karismatik itu, dilawan oleh orang-orang Israel. Dan lebih konyolnya kemarahan mereka bukan hanya kepada pemimpin mereka, kepada Tuhan juga. Sebab bagaimanapun juga di dalam sebuah konflik tentu ada yang ingin menunjukkan sikap marah, bisa jadi ada yang lain mencoba untuk melerai, itu namanya juga massa. Tetapi kemarahan yang timbul dari tindakan oleh orang-orang Israel itu pada dasarnya ya membuat Musa sendiri menjadi frustasi. Kita percaya bahwa di antara mereka bisa jadi mereka bisa saling menahan diri, tetapi namanya emosi sudah tidak bisa lagi terkendali, maka yang terjadi adalah tindakan yang brutal. Musa dimarahi, Tuhan dimarahi, bahkan mungkin teman yang tidak setuju dengan sikap orang-orang yang sedang marah itu juga akan dimarahi. Sudah, yang terjadi ada berantakan. Sebenarnya Allah tahu harus bertindak seperti apa. Andaikan mereka tidak perlu marah-marah, andaikan mereka mampu mengkomunikasikan dengan benar tentang apa yang menjadi hasrat mereka, harapan mereka, kerinduan mereka, saya yakin bisa. Nyatanya dalam situasi yang sesulit itu, bahkan Musa yang sudah frustasi menghadapi orang Israel itu, Tuhan pun masih mau bertindak. Lah coba, kurang baiknya apa Tuhan yang seperti ini? Harusnya Tuhan yang marah kepada orang Israel, tetapi ini terbalik. Orang Israel marah-marah sama Tuhan. Tuhan yang menolong mereka malah dimarahi. Musa yang menolong mereka juga malah dimarahi. Padahal pada kenyataannya Tuhan juga bertindak loh.
Apa keluh kesah orang-orang Israel? Minta air. Mereka kehausan. Dan Allah menunjukkan otoritasnya dengan memerintahkan Musa supaya membawa tongkatnya kembali. Dan Allah juga menunjukkan kuasanya bahwa ia pun sanggup menyediakan air bagi orang-orang Israel di Masa dan Meriba. Ibu dan Bapak, susah memang orang kalau sudah marah dengan situasi itu. Walaupun yang dihadapi adalah orang baik, walaupun yang dihadapi adalah orang yang nantinya akan menolong dirinya. Tapi kalau orang itu sudah marah dan marahnya tidak terkendali, ya akhirnya bisa jadi malah dia akan merasa malu sendiri dengan tindakannya itu. Tetapi apakah orang Israel malu? Ya memang di dalam kisah ini tidak ditunjukkan bahwa ketika mereka sudah ditolong Tuhan mereka menjadi malu dengan tindakannya. Tidak ditunjukkan di dalam kisah ini. Tetapi paling tidak ketika mereka protes, ketika mereka marah, seharusnya mereka tahu bahwa Allah itu loh tidak pernah jauh-jauh dari mereka. Allah selalu menunjukkan campur tangannya, pemeliharaannya, penyediaan atas makanan, penyediaan atas minuman. Ya tapi susah sih. Kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia hanya melihat hal buruk saja, baik dari diri Musa maupun dari Tuhan sendiri. Padahal Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik bagi orang Israel, Musa pun demikian. Maka bagi saya dan panjenengan ketika kita berada di dalam situasi sulit seperti saat ini, mari kita belajar jangan mudah untuk mengeluarkan amarah kepada pihak manapun, menyalahkan pihak manapun. Tetapi mari kita belajar untuk introspeksi diri kita pun juga banyak kesalahan, kita pun juga patut dimarahi. Tetapi bila mana ada hal tertentu yang memang kita ingin keluarkan, mari kita belajar berkata-kata dengan bijaksana. Ketika ada hal tertentu ingin kita ungkapkan kepada Tuhan, mari kita tidak perlu marah-marah sama Tuhan. Tetapi mari kita belajar mengungkapkan semua yang menjadi beban kita, beban pikiran, beban perasaan, beban kehidupan, dan semua beban yang ada itu. Tanggung jawab kita apa? Menyampaikannya kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, dan percayalah bahwa Allah yang akan bertindak kepada kita. Allah akan menunjukkan kuasa kehadirannya untuk kita. Dan Allah tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kalau kita terlanjur marah, apalagi menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, barangkali kita akan malu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan melihat bukti bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu akan mendengarkan setiap keluh kesahmu, setiap permohonanmu, setiap pengharapanmu. Karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan saudara-saudara dan saya, dan Dia tahu apa yang terbaik yang akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tahu. Saudara dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu, Dia tahu. Dan ketika kita berada pada titik terlemah, ketika kita berada pada titik kelemahan, keterbatasan, bahkan kekalahan kita, ingat, Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai pemenang loh ya. Sebagai pribadi yang hebat, sebagai pribadi yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia hanya dilihat dari sisi kelemahannya saja. Coba kita lihat. Kalau saja Tuhan marah dengan tindakan orang-orang Israel, bisa jadi. Loh, Tuhan kok dilawan, Tuhan kok dimarahi, itu kan tidak masuk akal. Tetapi bahwa firman Allah adalah firman yang memberkati di tengah situasi sulit sekalipun, di setiap situasi yang terlemah sekalipun dari kondisi saya dan panjenengan,
Tuhan akan terus memberkati kita kok. Firman-Nya akan terus memberkati kita. Kita akan dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kalau itu adalah wujud nyata daripada sikap dan tindakan Tuhan atas kita, masa kita mau kalah? Masa kita mau menyerah? Berserah monggo. Tapi menyerah itu artinya bahwa kita sudah dikuasai oleh kemarahan-kemarahan tentang kehidupan. Kita dikuasai oleh ketidakpuasan tentang kehidupan. Lah kalau itu yang menguasai kita, bisa dibayangkan bahwa setiap hari kita akan melihat Tuhan dari sisi negatif. Kalau setiap hari kita melihat Tuhan hanya dari sisi negatif, yang akan Anda temukan adalah kuasa setan akan bekerja untuk memimpin saudara. Kenapa? Karena kita sudah terlalu memandang Tuhan negatif. Padahal Tuhan, senegatif apapun perilaku kita, Tuhan tidak akan pernah mengubahnya. Karena Dia ingin selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari ingatlah, saudara dan saya di bawah firman yang memberkati ini akan dijadikan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi, bukan sekedar pemenang. Tetapi saudara dan saya, mari kita sadar, kita adalah orang yang luar biasa. Anda dan saya diciptakan lebih dari pemenang. Itulah kuasa Tuhan. Bukan untuk membuat kita hancur, tetapi di tengah kehancuranmu, di tengah keputusasaanmu, di tengah ketidakberdayaanmu, justru Tuhan datang untuk memulihkan. Amin. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, renungan yang tadi sudah kita dengarkan bersama, layak kalau kita menyanyikan satu tembang yang luar biasa, pujian yang luar biasa. Lebih dari pemenang. Kita pujikan bersama.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilakan duduk kembali. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Allahku. Biarlah kami senantiasa dikuatkan, diingatkan kembali bahwa firman-Mu yang memberkati akan memampukan kami untuk hadir lebih dari pemenang. Di dalam mengatasi setiap persoalan, di dalam mengatasi setiap pergumulan, bahkan tatkala kami berada pada titik keputusasaan, kami selalu melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan kiranya Engkau tinggalkan kami ya Allahku, sebab kekuatan kami adalah dari Tuhan saja. Biarlah kami senantiasa boleh bersandar atas segala perkara kehidupan kami, baik kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami berjemaat khususnya di GKJW Jemaat Jember, dan juga kehidupan kami berumah tangga, kehidupan kami bermasyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami akan terus belajar berproses, sebab kehidupan yang kami alami bukan hanya hal baik yang kami jumpai, tetapi kadang hal-hal buruk dan bahkan hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran atau kesalahpahaman. Tetapi mampukan kami untuk terus dapat mengelola diri dengan benar dan bertanggung jawab, sehingga kehidupan kami selalu selaras dengan kehendak-Mu. Walau dalam keterbatasan, tetapi kami dimampukan karena kasih sayang Tuhan yang tiada pernah henti-hentinya dinyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara psikis, baik mereka yang mengalami gangguan sakit secara umum maupun yang terpapar virus corona, siapapun mereka. Tetapi saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau nyatakan pemulihan demi pemulihan. Engkau memberkati dengan kuat kuasa-Mu. Kuasa darah-Mu akan Engkau nyatakan dalam memulihkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh warga jemaat-Mu, khususnya yang ada di GKJW Jember ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu GKJW Jemaat Jember. Mampukan setiap kami, pendeta, penatua, diaken, guru Injil, vikar, ketua-ketua KRW, pengurus, komisi, demikian juga seluruh karyawan yang ada dan warga jemaat dengan segala dinamika kehidupan yang mereka hadapi. Tuhan, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami, sebab kami mampu bersekutu. Itu semua karena campur tangan dan pemeliharaanmu.
Demikian juga dengan proses pelaksanaan ibadah online ini. Tuhan selalu memberkati tim multimedia dan semua pihak yang mengambil bagian untuk lancarnya kegiatan mulai dari pengambilan gambar hingga pada penayangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan juga Kabupaten Jember dengan segala dinamikanya yang pada bulan Desember nanti akan dilaksanakan pilkada. Kami mohon Tuhan Engkau yang campur tangan sehingga di tengah situasi yang ada, perbedaan hak pilih dan siapa yang akan kami pilih tidak mengganggu relasi, komunikasi, persahabatan, persaudaraan yang harus terus-menerus kami bangun supaya Jember tetap kondusif, Jember tetap aman dan terkendali karena pertolongan-Mu. Tuhan memberkati Presiden Joko Widodo bersama menteri, staf-staf yang ada, dokter, perawat, semua tenaga medis dan semua pihak yang mengambil bagian untuk membuat negeri ini dipulihkan dari pandemi COVID-19, demikian juga dari kondisi perekonomian yang ada. TNI Polri Tuhan berkati, dan setiap kami benar-benar memiliki kerinduan untuk terus menaikkan syafaat kami untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bila sebentar kami akan undur, sertai langkah kami, tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat sejahtera, dan kami menyerahkan doa, pengharapan, permohonan kami pada saat ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita akan menyatakan syukur melalui persembahan kita pada saat ini yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita, akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma 12, ayatnya yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari pujian Sak Ceke Aku Derek Gusti. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami tinggikan melalui anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kasih setiamu Engkau melimpahkan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami mengambil sebagian kecil dari berkat-Mu itu untuk kami kumpulkan demi pelayanan di tempat ini. Kiranya Kau sucikan dan Kau kuduskan, supaya benar-benar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri
Mari kita akhiri dengan penuh sukacita dan kita pujikan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara unturlah dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiran manusia, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara dan saudariku sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Have a new shalom. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera. Havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Terima kasih Bapak Ibu. Gusti berkahi panjenengan semuanya.
Matur nuwun. Dan lebih konyolnya kemarahan mereka bukan hanya kepada